itu bukan cuman sekedar masalah sopan santun atau masalah etika atau apa, itu tuh sebenarnya kayak cerminan dari traumanya aku gitu. Jadi ada something happen in my childhood gitu kan, yang bikin aku tuh ke-trigger tiap kali barang-barang aku tuh hilang. Ini udah zaman modern, udah kuno banget kalau kita berpikiran ke psikolog itu hanya untuk orang yang gila. Dan kalau menurut aku, sebaik-baiknya curhat justru salah satunya sama psikolog. Karena gak semua orang sadar bahwa cara kita merespon sesuatu, cara kita ngomong, cara kita mengambil keputusan, hal apa yang kita suka, hal apa yang kita benci, itu tuh ada kaitannya dengan kondisi psikologisnya kita gitu. Dan banyak di antara kita yang gak mau menyelami topik itu karena kita takut dengan jawaban yang ada di belakangnya. Ya, kita tuh takut untuk mengakui bahwa kita menjadi seperti ini karena ada trauma yang belum sembuh. Ya, let me give you an example lah. Ini di aku sendiri gitu. Awalnya aku tuh cuman pikir aku nggak suka kalau barang aku tuh dipinjem tanpa bilang dulu. Menurut aku itu awalnya aku pikir itu cuman masalah integritas gitu kan. Orang nggak punya integritas aja, masa minjem nggak bilang dulu. Nah itu kalau itu terjadi sama aku tuh marahnya bisa yang marah banget. Ya mungkin kalau orang ngelihat masa kayak gitu doang aja, wajar sih marah, tapi marahnya kok berlebihan ya gitu kan. Nah tadinya aku pikir, ya bukannya wajar ya marah ya, itu kan namanya mereka nggak menjaga sopan santun. Tapi ternyata ketika aku menyelami lagi, itu bukan cuman sekedar masalah sopan santun atau masalah etika atau apa, itu tuh sebenarnya kayak cerminan dari traumanya aku gitu. Jadi ada something happen in my childhood gitu kan, yang bikin aku tuh ke-trigger tiap kali barang-barang aku tuh hilang gitu loh. Itu yang bisa bikin aku tuh langsung anxious, langsung marah sama orang itu karena aku ngerasa boundaries aku tuh dilanggar. Aku ngerasa aku tuh gak direspek sampai sebegitunya hanya karena barang aku dipinjam tanpa bilang-bilang gitu. Ya aku gak bisa cerita lebih dalam ya, waktu kecil aku diapain atau kenapa, tapi ya ternyata ada koneksinya gitu. Itu salah satu contoh di mana cara kita ngerespon sesuatu adalah cerminan dari kondisi psikologis kita. Dan ini aku pelajarin dari salah satu psikolog yang pernah jadi speakernya The Love Story ya. Dia pernah duduk juga di sofa ini. Dia tuh bilang sebenarnya pola pikir kita, mindset, karakter itu sudah terbentuk dari usia TK hingga usia SMP gitu. Jadi first environment kita seperti keluarga, orang tua, adik kakak, teman-teman, tetangga yang ada di rentang usia itu yang kemudian akan membentuk trauma itu tadi gitu. Nah, akan susah buat kita bisa hidup benar-benar bahagia kalau kita masih terbelenggu sama trauma itu. Kalian tahu nggak sih orang yang dipasung itu kan kakinya biasanya dirantai gitu kan. Nah banyak di antara kita tuh susah menggapai kebahagiaan karena kaki kita masih dipasung sama rantai trauma itu sendiri gitu. Dan yang aku rasakan sendiri ketika traumanya itu pelan-pelan sembuh, nggak bisa instan ya, karena bisa jadi kita udah 30 tahun hidup, kita punya 30 jenis trauma yang berbeda gitu. Tapi bisa pelan-pelan satu berkurang gitu. Dan tiap kali ada satu trauma yang selesai, aku ngerasa hidup aku tuh kayak lebih tenang, tidur itu lebih nyenyak, bangun pagi tuh lebih semangat, menjalani hidup tuh kayak tahu ini aku tuh mau ngapain hari ini, tahun depan selanjutnya aku mau ngapain gitu kan. Itu kayak lebih enak. Nah, kaitannya dengan bisnis perjodohan, aku tuh ngejodohin orang buat apa sih? Buat masuk ke pernikahan kan. Nah, pernikahan itu kan sesuatu yang diharapkan untuk selama-lamanya kan. Ya, I think most of us agree ya, kalau bisa nikah ya kalau bisa jangan sampai cerai kan gitu. Nah, psikologis itu juga yang akan sangat menentukan rumah tangga ini akan awet atau enggak gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan kita punya trauma dari perceraian orang tua, ya itu ada studi yang membuktikan nanti kecenderungan anaknya jadi cerai lagi juga ada gitu. Ya, jadi anak dari orang tua yang bercerai itu punya potensi lebih tinggi untuk juga mengalami perceraian di rumah tangganya sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Apakah itu ada di gen? Enggak, bukan masalah genetik. Itu masalah trauma yang diturunkan dari orang tua ke kita yang belum berhasil kita sembuhkan gitu. Nah, aku ngerasa aku sebagai matchmaker itu punya tanggung jawab. Kalau udah ngejodohin orang, jangan dijodohin terus dilepas gitu aja. Ya aku memang nggak bisa ya menjadi konselor untuk pernikahan mereka, tapi seenggaknya sambil jalan, sambil aku kasih pembekalan gitu loh. Ayo boleh datang ke acara kita, dicariin jodohnya. Tapi sambil ngelihat konten-konten kita yang isinya iklan acara jodoh-jodoh, ada kita selipin juga konten edukasi psikologi itu tadi gitu. Ya supaya sambil cari jodohnya ya sambil berbenah juga. Ya sambil kalian refleksi lagi ke diri kalian sendiri, trauma apa nih
yang belum sembuh gitu kan. Apa sih trauma kalian? Kalau emang perlu ke psikolog, ya ke psikolog aja nggak apa-apa. Jangan takut dijudge gila atau apa. Itu kayak buat Gen Z juga udah lebih common gak sih buat datang ke psikolog kan. Ya jadi ya udahlah, ini udah zaman modern, udah kuno banget kalau kita berpikiran ke psikolog itu hanya untuk orang yang gila. Dan kalau menurut aku, sebaik-baiknya curhat justru salah satunya sama psikolog. Kenapa? Karena mereka bisa pegang rahasia kita. Ya, kalau kita curhat sama teman, resikonya dua. Yang pertama, belum tentu bisa dipercaya. Tahu nggak sih teman yang bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya kan, tapi habis itu mereka bilang lagi ke orang selanjutnya sambil bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, terus aja gitu sampai sekampung tahu rahasia kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman itu tidak punya ilmunya, tidak terdidik untuk menjadi teman curhat. Ya, beda dengan psikolog ya. Beda dengan psikolog. Belum tentu teman kita itu memberikan respons yang tepat buat kita gitu. Ya bisa jadi bukannya malah lega, bukannya masalah kita beres, yang ada malah kita tuh makin stres gitu dengan kondisi kita saat ini. Ya, dan kebanyakan teman tuh gini ya, cuman ngucapin apa yang pengen kita denger. Ya, jadi karena mereka tahu kita lagi down, mereka care sama kita, mereka tuh jadi cenderung mengangkat martabat kita setinggi-tingginya. Mereka akan selalu berusaha bikin kita ngerasa lebih baik di saat sebetulnya kita tuh harus berbenah gitu. Nah, banyak teman yang nggak tega untuk bilang itu ke kita. Nah, disitulah peranan profesional itu akan sangat penting. Karena yang namanya nasehatin orang yang lagi down itu kan susah kan. Orang gue lagi sedih malah diceramahin, kan bisa jadi kayak gitu kan. Nah, itu tuh perlu ilmunya gitu loh, buat tahu kapan sih fase untuk mendengarkan, kapan tahap yang tepat untuk mulai dikasih nasihat, untuk mulai dikasih arahan. Nah, itu skills yang belum tentu teman-teman kita tuh punya. Nah, cuman sampai sini mungkin teman-teman ada yang berpikiran, tapi kan banyak juga psikolog yang nggak beres gitu ya. Banyak juga psikolog yang kemudian malah bikin pasiennya jadi trauma. Iya betul ada. Tapi kan nggak semua psikolog seperti itu. Menurut aku sama seperti jodoh, psikolog juga ada unsur cocok-cocokannya. Jadi maksud aku, jangan karena psikolog pertama, kedua yang kalian temuin itu nggak ngenakin, kalian langsung kapok. Ada teman aku yang baru cocok sama psikolog yang keempat yang dia temuin gitu. Ya kalau di aku pernah ketemu 5 orang psikolog yang berbeda, ya mayoritas sih oke gitu ya. Ya saran aku sih gini ya, cari di tempat yang tepat. Kalau psikolognya cuman psikolog online yang pakai chatting, ya chatting doang aja pakai aplikasi, itu kemungkinan besar memang kualitasnya kebanyakan tuh nggak bagus. Kenapa? Karena mereka cuma ngasih jawaban template yang udah ada tuh template-nya di HP mereka tinggal copy saja gitu kan, copy paste. Nah itu kan jadi kayak rasanya kurang personal gitu kan. Nah itu sih yang menurut aku, kalau emang butuh banget psikolog, kenapa nggak langsung aja cari yang tatap muka? Ya itu tips yang pertama. Yang selanjutnya juga ya, price doesn't lie. Ya dalam artian memang mungkin kenapa aku cenderung selalu nemuin psikolog yang pas ya, karena memang tarif mereka juga nggak murah sih gitu. Ya mungkin kalau yang masih murah itu kan ya yang masih newbie, jam terbangnya belum tinggi gitu. Jadi ya aku nggak bilang semua yang murah seperti itu ya, tapi kalau aku sih ngelihat ada korelasi lah antara tarifnya mereka, antara fee-nya mereka dengan kualitas mereka sebagai profesional gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kondisi kalian tuh udah cukup parah, ya mintalah rekomendasi dari orang-orang di sekitar kalian yang juga udah pernah ke psikolog itu. Dan kalau ternyata memang harganya terbilang pricey, ya jangan langsung ogah ya, kalau selama budgetnya masih ada, ya kenapa nggak dicoba gitu sih.